Kami bersyukur kami kembali boleh ada di tempat ini, semuanya karena kasih setiamu dan anugerahmu yang besar dalam kehidupan kami. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir, kami serahkan semua ke dalam pimpinan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Biarlah segenap hati, jiwa, pikiran kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Dan Kamu berkati setiap pujian yang akan kami naikkan, maupun kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh sahabat-Mu sendiri, menjadi kekuatan bagi setiap kami yang hadir di tempat ini, maupun saudara-saudara kami yang mendengarkan melalui online maupun offline, dimanapun mereka berada. Engkau mendengarkan siaran ini, biarlah Engkau memberkati semua yang mendengarkan, semua mata melihat, menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Engkau memberkati dimanapun umat berkumpul, biarlah nama Yahweh yang dimuliakan, ditinggikan ya Bapa. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, dan Engkau juga mengutus para malaikat sampai untuk menjaga, membentengi di sekitar kami, agar kami boleh bersukacita meninggikan nama-Mu dan menerima setiap berkat yang telah Kau sediakan bagi kami. Kami siap untuk memulai ibadah kami hanya di dalam satu nama, Yahweh Yeshua Mashiach. Haleluya, amin. siapkan hati kita mendengarkan firman Yahweh. Bagi anak domba yang duduk di tahta.
Yesua Hamasia bagi anak domba, bagi anak domba. Yesua Hamasia bagi anak domba. Yesua Hamasia, Yesua Hamasia. Haleluya. Terima kasih. Puji syukur hormat kebesaran kemuliaan hanya bagi Elohim kami, Bishop Yahweh Yeshua Hamasia. Oleh darah anak domba Elohim, kami boleh ada di tempat ini pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami dapat memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Dan tiba waktunya untuk kami menikmati berkat yang Kau sediakan bagi kami melalui setiap perkataan firman-Mu. Urapi kami oleh Roh Kudus, biar kami semua bukan hanya mendengar tetapi mengerti dan dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan semuanya dalam pimpinan Roh Kudus, dan para malaikat Shalom yang kudus membentengi, memagari kami. Terima kasih, kami serahkan, kami percayakan, kami mempercayakan segenap hidup kami dan waktu yang ada ke dalam tangan. Segala puji syukur hormat kebesaran kemuliaan hanya bagi Elohim kami. Demi nama Yahweh Yeshua Hamasia. Haleluya. Amin. Shalom. Parente benaventuranza abundante sempre. Saudara semua diberkati Yahweh Yeshua Hamasia berlimpah-limpah selama-lamanya. Haleluya. Pagi hari ini saya akan ajak saudara membuka kitab suci masing-masing di dalam kitab 1 Samuel pasal 8. 1 Samuel pasal 8. Kita akan membaca ayat 4 ya. Enggak semua pasal 8 kita baca ya. Nanti saya akan katakan ayat berapa yang perlu dibaca. Ayat 4. Sebab itu semua tua-tua Israel berkumpul dan datang kepada Samuel di Rama. Mereka berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak mengikuti jejakmu. Sebab itu angkatlah bagi kami seorang raja untuk memerintah kami, sama seperti semua bangsa lain." Tetapi Samuel kecewa ketika mereka berkata, "Berikanlah kami seorang raja untuk memerintah kami." Maka Samuel berdoa kepada Yahweh. Ayat 7. Yahweh berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah suara rakyat, semua yang mereka katakan kepadamu. Bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya aku tidak lagi menjadi raja atas mereka. Mereka meninggalkan aku dan beribadah kepada ilah-ilah lain sejak aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai sekarang. Sama seperti yang mereka lakukan kepadaku, demikian juga mereka lakukan kepadamu." Ayat 11, kata Samuel, "Inilah hak raja yang akan berkuasa atas kamu. Ia akan mengambil anak-anakmu laki-laki." Ya, lalu ayat 13 lompat. "Ia akan mengambil anak-anakmu perempuan." Ayat 14. "Ia akan mengambil yang terbaik dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu untuk diberikan kepada pegawai-pegawainya." 15.
Ia akan mengambil 1/10 dari gandummu dan hasil kebun anggurmu untuk diberikan pada pembesar-pembesar istananya dan para pegawai lainnya. 16. Ia akan mengambil budakmu laki-laki dan hambamu perempuan yang terbaik dari ternakmu dan keledaimu untuk dipekerjakannya. 17. Ia akan mengambil 1/10 dari kambing dombamu, engkau sendiri akan menjadi budaknya. 18. Pada waktu itu kamu akan menjerit karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Yahweh tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Ayat 19. Tetapi rakyat menolak mendengarkan suara Samuel dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami, supaya kami juga sama seperti semua bangsa lain. Raja kami akan memerintah kami, memimpin kami, dan berperang bersama kami. Amin. Haleluya. Tutup kitab suci saudara. Tema khotbah pagi hari ini adalah mengapa hidup saya tidak seperti orang lain. Mengapa hidup saya tidak seperti siapa? Orang lain. Siapa di sini jujur yang pernah berpikir hidupku kok gini? Kok enggak kayak si orang itu? Angkat tangan. Jujur. Kalau saudara jujur pasti hampir semua pernah. Betul enggak? Ya. Saudara, pagi hari ini kita melihat suatu kisah. Menurut saya kisah itu bukan saja memilukan, tetapi itu mengubah sejarah bangsa Yahudi. Saudara perhatikan, ketika kita salah dalam melangkah, ketika salah dalam menentukan suatu pilihan dalam hidup, itu bukan hanya kesalahan yang akibatnya itu hanya 1-2 tahun, bahkan itu sampai hari ini, ribuan tahun. Saudara, sejak bangsa Israel keluar, sejak bangsa Israel keluar dari Mesir, maka Yahweh itu satu-satunya yang menjadi raja atas mereka. Betul nggak? Ya. Lalu ketika Yahweh, tentu saja Yahweh itu menjadi raja satu-satunya itu bukan berarti bahwa semua urusan dikerjakan oleh Yahweh. Yahweh mengangkat nabi-nabi, mengangkat pemimpin-pemimpin bagi bangsa Israel yang disebut para hakim. Jadi hakim-hakim. Dan melalui hakim-hakim inilah Israel itu benar-benar dituntun, dibimbing. Ketika mereka salah jalan, mereka ditegur. Ketika mereka membutuhkan pertolongan, mereka ditolong. Pokoknya semua segi kehidupan mereka itu benar-benar tergantung kepada para hakim. Dan para hakim bergantung kepada Yahweh sebagai raja. Saudara, tetapi suatu ketika bangsa Israel ini bukan lagi sebagai budak di Mesir, tetapi ada di Kanaan, di tanah perjanjian. Dan mereka ini menyaksikan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Mereka juga melihat bahwa ketika mereka dari Mesir ke Kanaan, mereka melewati banyak kerajaan, banyak bangsa, berperang dengan mereka. Mereka itu rupanya terpesona dengan raja yang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain tersebut. Nah, saudara, sampai puncaknya ketika Samuel sudah menjadi tua, dan momennya itu kok ya tepat, saudara. Si Samuel ini punya 2 anak laki yang dia pilih untuk meneruskan tugasnya sebagai nabi dan hakim di Israel. Tapi anak-anaknya ini, saudara, tidak seperti ayahnya. Tidak sebaik ayahnya, tidak benar seperti ayahnya. Nah, tapi bukan itu. Sebetulnya, ya tentu saja itu juga turut membuat kecewa bangsa Israel. Tetapi lebih kepada ketika mereka melihat kehidupan mereka itu tidak puas. Saudara, tentu dalam hidup di dunia ini, saudara, di dunia ya,
saudara tidak akan mendapatkan kepuasan dalam segala hal. Tidak semua yang terjadi dalam hidup kita itu menyenangkan kita. Tidak semua yang terjadi dalam hidup kita itu kita inginkan. Tidak semua yang terjadi dalam hidup kita itu benar-benar bisa membuat kita senang atau bahagia. Tidak. Selama ada di dunia ini, tidak ada hal yang seperti itu. Itu yang memicu bangsa Israel ketika mereka tidak mengerti memaknai hidup. Mereka berkata, kami ingin seorang raja seperti bangsa yang lain. Nah, ini dari kata itulah saya ambil tema khotbah pagi hari ini. Mengapa hidup saya tidak seperti orang lain? Mengapa hidup nikahku tidak seperti hidup nikahnya orang lain? Mengapa suamiku tidak seperti suaminya orang lain? Mengapa istriku tidak seperti istrinya orang lain? Mengapa anakku tidak seperti anak-anaknya orang yang lain? Mengapa orang tuaku tidak seperti orang tua dari anak-anak yang lain? Mengapa pekerjaanku tidak seperti pekerjaannya orang lain? Mengapa wajahku tidak seperti wajahnya orang Korea misalkan? Itu kan yang memicu wanita-wanita, pria-pria melihat suatu ras, suatu bangsa, melihat dandanan seseorang lalu niru begitu saja. Kan itu dipicu semuanya dari satu pikiran yang timbul. Mengapa saya seperti ini? Kok tidak seperti itu? Saudara, kitab suci kita itu adalah jawaban dari semua masalah kehidupan. Ketika orang Israel minta raja, Yahweh berkata pada Samuel, turuti saja mereka. Kenapa? Yahweh berkata, sejak di padang gurun 40 tahun mereka selalu berpaling dari aku. Mereka menyembah ilah asing. Mereka tidak pernah setia kepadaku. Yang mereka tolak bukan engkau Samuel. Yang mereka tolak bukan anak-anakmu. Yang mereka tolak adalah aku sendiri. Perhatikan saudara, di sini sesuatu yang penting. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak seorang pun bisa menggerakkan hidup ini. Semua yang terjadi itu ada di dalam tangan Yahweh. Manusia selalu mencari alasan untuk selalu berpikir bahwa ada yang lebih baik yang dapat dia alami. Tapi benarkah demikian? Ketika bangsa Israel berpikir bahwa memiliki seorang raja itu keren, itu seperti bangsa lain, bangsa yang normal. Bangsa itu pasti punya raja. Hidupku ini nggak normal, nggak ada raja. Padahal yang jadi raja, ya. Lalu Yahweh berkata kepada Samuel, katakan pada mereka, kalau mereka mau memiliki raja, maka inilah konsekuensinya. Sudah dikasih tahu konsekuensinya. Anak-anakmu yang laki akan jadi budaknya raja, bekerja apa saja. Anakmu perempuan juga akan dijadikan budaknya raja. Budakmu laki-laki, budakmu perempuan. Bukan hanya itu, semua hasil kebunmu, semua hasil lembu, keledai, dombamu, semua 10% harus diberikan untuk memberi makan kepada pegawai-pegawainya. Saudara, di Indonesia ini belakangan ini terjadi banyak demo kepada anggota DPR. Betul? Anggota DPR itu nggak bayar pajak. Tahu nggak saudara? Pajaknya itu dibayar pemerintah dengan uang rakyat. Lu bayangkan, anggota DPR yang joget-joget itu loh, yang kalau di kantor itu cuma main Mobile Legends. Memang kerjanya apa anggota DPR? Masyarakat berkata bubarkan DPR. Saudara tahu yang pertama kali Presiden Indonesia yang berkata DPR itu tidak diperlukan, itu Gus Dur. Ketika Gus Dur mewacanakan untuk menghilangkan DPR, langsung dia dilengsarkan, diganti
Megawati. Kalau menurut saya dari dulu DPR nggak perlu, saudara. Ngapain? Dewan Perwakilan Rakyat mewakili apa dari rakyat? Apanya dari rakyat yang diwakili oleh mereka? Tapi rakyat ini kasihan, pemilu caleg-caleg itu dicoblos saja. Kasihan. Sekarang mereka bilang bubarkan, padahal yang milih mereka. Kok enggak ikut saya? Wis lah melok aku, penak-penak. Kalau saya nggak pernah kecewa, karena saya tidak pernah memilih mereka. Saudara, masyarakat kecil dipajaki. Ya itu saudara kalau punya raja. Mau sebutannya presiden, mau anggota DPR itu raja-raja. Lalu sekarang mereka disebut sultan kan? Sultan-sultan kan? Lalu soge-soge. Asal soge, asal kaya, namanya Lu sultan ini raja sih. Sultan itu raja sebelum Indonesia itu sebagai NKRI. Sultan itu sebutan ketika ada kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, kerajaan apa aja termasuk kerajaan Islam. Waktu Indonesia belum seperti sekarang. Itu namanya sultan-sultan. Ya ini dikuasai sama itu. Nah, kembali ke Israel. Saya ini dididik ngomong soal negara ya. Ya apalagi ya itu kan analogi yang paling tepat untuk saudara bisa mengerti. Jadi Yahweh sudah ngomong kepada Samuel, kalau kamu minta raja, konsekuensinya ini. Mungkin Samuel berpikir, wah paling orang Israel sudah gak mau ini punya raja, jadi budak, anaknya jadi budak, semua harta kekayaannya diambil hanya untuk bayari pegawai. Seperti kita di Indonesia, wajib apapun dikejar terus. Untuk apa? Dibuat foya-foya anggota DPR, anggota MPR, dan para menteri, dan semua jajaran pemerintah termasuk presiden. Betul nggak? Saudara, kalau saya ngitung pajak yang saya keluarkan tiap tahun, wah ngeri saudara. Bukan untuk ukuran orang kaya, untuk ukuran saya itu ngeri pajak yang saya keluarkan. Pajak yang saya keluarkan tiap tahun itu saudara, bisa beli mobil satu. Sungguh ini. Meskipun mobilnya itu mobil bekas. Pajak yang saya keluarkan tiap tahun itu bisa beli mobil tiap tahun. Lalu saya dapat apa dari pemerintah? ARPDAM aja saya masukkan di sini 7 juta. Sampai hari ini nggak keluar ya. Listrik masuk di sini saudara, semua tiang itu saya yang beli. Jalan ini saya yang buat. Pemerintah kali enak ngaspal. Apa yang saya dapatkan dari pemerintah? Nggak dapat apapun. Pemerintah itu yang dapat dari saya. Belum lagi saudara-saudara juga. Saudara, ya itu kalau punya raja. Mungkin Samuel berpikir, ayo konsekuensinya berat. Wah Israel semoga nggak mau, supaya Yahweh nggak marah. Tapi ternyata mereka bilang apa? Nggak apa-apa, tetap kami minta raja. Saudara, saya mau tanya pada saudara. Ketika mereka punya raja, saudara baca ya di Kisah Raja-Raja. Di Kisah 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, Kisah 1 Tawarik dan 2 Tawarik. Saudara baca di rumah. Itu zaman raja-raja. Israel itu hidupnya genah atau enggak? Israel hidupnya genah enggak? Enggak genah. Dan karena raja-raja itulah mereka sampai hari ini tersebar ke seluruh penjuru dunia. Itu kalau saudara membaca seluruh kitab suci. Saudara kan tahu. Karena raja-raja ini membawa mereka kepada penyembahan berhala. Dan itu Yahweh berkata, raja-raja mereka akan membawa mereka kepada penyembahan berhala. Dan karena menyembah berhala itu berkali-kali, akhirnya Yahweh membuang mereka, memencahkan mereka ke seluruh penjuru bumi. Sampai hari ini mereka belum pulang semuanya. Itu berapa ribu tahun, saudara. Apakah
Apakah dengan memiliki seorang raja keadaan mereka semakin baik? Ternyata semakin buruk. Pertanyaan berikutnya, apakah ketika mereka tidak punya raja, ketika Yahweh yang menjadi raja mereka, dan mereka dipimpin oleh para hakim yang bijaksana dan hidupnya dekat dengan Yahweh, apakah hidup mereka baik-baik saja? Jawabannya, tidak. Ketika Yahweh menjadi raja atas mereka, hidup mereka seringkali berkhianat dan menyembah berhala. Bahkan di padang gurun, mereka melihat laut merah terbelah. Mereka melihat mana turun setiap pagi 40 tahun. Mereka melihat baju mereka tidak usang dan kasut mereka juga tidak rusak 40 tahun. Tetapi Yahweh berkata 10 kali mereka mencobai aku. Itu sebabnya tidak seorang pun angkatan yang keluar dari Mesir bisa masuk ke Kanaan. Hanya anak-anak mereka, generasi berikutnya yang bisa masuk. Apakah ketika Yahweh menjadi raja, hidup mereka baik? Hidup mereka penuh keluh kesah. Ketika diberi mana, bukannya berterima kasih, tetapi mereka berkata, mengapa hanya mana ini saja? Mengapa tidak ada daging? Mengapa tidak ada semangka, tidak ada bawang merah, tidak ada bawang putih, tidak ada bawang bombay, tidak ada ketimun? Mengapa cuma ini saja? Mengapa tidak ada ikan, tidak ada daging sapi? Mengapa cuma mana yang putih seperti ini, kayak tepung ini? Bosan melihatnya. Padahal mereka tidak menabur, tidak menanam, tidak menuai, tidak melakukan apapun, nganggur-nggur. Tapi diberi makan masih ngomel. Saudara, apa inti dari apa yang saya khotbahkan pagi hari ini? Dengarkan baik-baik. Selama kita hidup di bumi yang sudah dicemarkan karena dosa, terjadi kaos, kekacauan. Dan kekacauan ini, saudara, dialami oleh semua manusia, termasuk saya. Saudara, saya ini sampai hari ini loh, sering melamun, sering merenung. Ya saya sering ngomong itu sama anak-anak, juga sama Andre itu paling sering, karena tiap hari sama dia. Saya selalu berkata, kenapa saya ada di sini? Bayangkan, kenapa saya ada di sini? Apalagi kalau saya menghadapi beban-beban yang berat karena menggembalakan jemaat. Jemaat yang tidak taat, jemaat yang tidak setia, jemaat yang tidak mau benar-benar mendengar, sehingga hidup mereka selalu penuh masalah. Dan itu tanda petik ya, jangan diambil hati ya, sangat merepotkan saya. Lalu saya ini kan dulu masih saya muda di Jawa, saya ini kelilingan. Maksudnya saya itu khotbah di banyak gereja. Berapa minggu yang lalu itu saya lihat YouTube, saya cari gereja GBIS Kepunton di Solo. Saya ingin nunjukkan pada anak saya, David dan Devi waktu itu ada di pastori. Ini loh gereja tempatnya Papi, tempat saya dulu. Aduh, 1 tahun berapa kali Papi khotbah di sini? Retreat aja satu tahun 3 kali. Belum pelayanan di kebaktian umum. Ini loh gerejanya. Gerejanya kan besar, saudara, tingkat 3 bisa muat 4.000 orang. Jadi saya baru tahu beberapa minggu yang lalu itu modelnya gereja Kepunton itu sekarang seperti apa. Ya. Tentu ada perubahan, nggak ada yang saya kenal, karena semuanya itu pasti anak-anak atau cucu-cucunya orang yang seangkatan dengan saya, ya ngerti ya? Nah itu tempatnya Papi dulu beribadah. Papi memberitakan firman, memimpin anak remaja muda. Saudara, saya kenal gembalanya. Saya kenal baik, saya pelayanan di sana. Belum lagi gereja-gereja yang lain, ya, yang lain-lain itu gereja tidak sebesar itu,
Gembala-gembalanya juga ada banyak. Saya tuh sering berpikir mengapa saya tidak seperti gembala yang lain. Apa maksud saya? Saya di sini itu saudara mengembalakan itu dengan istilahnya itu mencucurkan darah. Tapi tetap saya dimusuhi, saya difitnah, banyak yang benci pada saya. Loh sungguh ini. Dan mungkin saudara sekarang yang duduk di sini baik-baik, dulunya itu pernah benci sama saya. Terus terang saya katakan. Dan itu menjadi tekanan yang sangat berat. Karena saya tahu, pendeta-pendeta yang saya layani dulu di Jawa, mereka tuh tidak pernah punya beban seperti saya. Gampangnya gini ya saudara. Yang paling gampang untuk saudara mengerti. Jemaat di sini kalau butuh uang itu mesti datang ke gembalanya. Saya kasih tahu saudara ya, gembala di luar sana tidak ada satupun kalau jemaatnya butuh uang itu lari ke gembalanya. Saya tidak sedang nyindir saudara. Saya cuma ngomong itulah beban yang luar biasa bagi saya. Gembala-gembala yang di luar sana, saudara, jemaatnya itu berlomba-lomba memberi untuk gembalanya. Gak pernah mereka nuntut gembalanya itu memberi. Bahkan ketika gembalanya itu punya gereja besar seperti Kepunton, yang per bulannya entah berapa ratus juta setiap bulan, tidak ada satupun jemaatnya kalau miskin atau ada masalah uang itu datang ke pendetanya minta tolong, enggak ada. Ada cuma di Bukit Hormat. Sungguh. Dan itu membuat saya beratnya luar biasa. Mungkin saudara berpikir, ini masalah uang ya, bukan masalah yang paling ringan untuk saya, masalah uang. Masalah yang spiritual, yang jiwani, itu paling berat untuk saya. Ketika saya ngomong sesuatu, saudara bilang iya, tapi tidak melakukan. Itu menyakitkan saya luar biasa. Tapi saudara kan mungkin nggak berpikir seperti itu. Pak Elisa kelihatannya baik-baik saja. Saudara, hampir tiap hari saya itu duduk di bak gereja. Setelah saya bekerja selesai semua, mulai pagi jam 3 saya bangun. Selesai saya bekerja, saya motong rumput, saya melakukan apapun. Saudara harus tahu, mungkin saya satu-satunya gembala yang tetap bekerja, membenahi lingkungan yang ada. Saudara, apapun yang saya lihat tidak beres saya kerjakan. Kalau saya kuat ya saya lakukan. Kalau tidak kuat sakit baru nyuruh orang. Tidak semua saudara di sini mau motong rumput. Ada beberapa yang motong rumput. Tapi cuma tahu, saya setia motong rumput. Padahal bagi saya motong rumput itu tubuh saya kayak dipukuli orang. Saya sudah tidak sanggup pakai potong rumput yang digendong pakai mesin, tidak sanggup. Pinggang saya luar biasa sakitnya. Jadi saya beli yang pakai listrik, ringan sekali. Tapi itu capeknya luar biasa. Orang Jawa bilang ngeduang. Karena apa? Pisaunya kecil. Jadi lama itu sudah. Saya setiap hari itu mesti duduk di bawah gereja itu. Saya selalu merenung, kenapa saya ada di sini? Kenapa saya tidak seperti pendeta-pendeta lain, sahabat-sahabat saya? Pendeta lain itu, jemaatnya itu, waduh luar biasa memanjakan mereka. Ayo Pak Gembala belum pernah ke Israel kan? Kami bayari ke Israel, buru-buru ke Israel saudara. Ke Mantos saja nggak ada yang bayari saya. Saya terus terang ngomong. Saudara, saya mengenal seorang pendeta ya, di sebuah gereja yang cukup besar di Surabaya. Suatu ketika pendetanya itu jatuh dalam perzinahan. Tahu saudara, yang terjadi apa? Jemaatnya itu khususnya kaum mudanya, itu mereka bersatu padu bilang, Pak Gembala, tidak ada dosa yang tidak bisa dihapuskan. Pak Gembala jangan berhenti gembalakan kami. Tetap khotbah Pak Gembala.
Karena gembalanya itu saudara, oleh gereja pusat dia seperti dipecat, tidak boleh khotbah. Dan dia itu sangat-sangat terpuruk secara emosional, mental, dan jiwa. Secara rohani hancur dia. Dia menyesali perbuatannya, tapi dia nggak mau lagi menggembalakan. Jemaatnya tidak ada satupun yang menghakimi dia. Tidak ada satupun yang memaki, mengolok. Semuanya mendukung. Dan untuk mendukung gembalanya itu saudara, mereka ngundang saya untuk retreat keluarga dan untuk menasihati gembalanya supaya bangkit kembali. Saya pikir-pikir jemaat seperti ini luar biasa. Gembalanya itu betapa berbahagianya. Karena jemaatnya itu sangat mencintai. Loh saudara, saya ngomong ini ya, itu fakta. Bagaimana jemaat-jemaat itu berlomba untuk memberkati gembalanya. Itu di gereja-gereja lain. Itu sebabnya kalau saya pelayanan di luar kota, khususnya yang ada di Kepunton itu, waduh, saya tuh bingung nolak, saudara. Bukan nolak orang yang minta, nolak orang yang memberi. Mereka tuh berlomba-lomba untuk berbuat baik, memberi kepada saya. Mulai dari membelikan tiket pesawat terbang, sampai menempatkan di hotel yang paling bagus, sampai memberi saya makan, sampai mau ngajak saya ke restoran yang paling mahal. Mereka itu berlomba-lomba, royoan, antri. Ini sungguh. Satu datang ke hotel, Pak ini saya mau ngajak itu ke restoran di hotel ini. Satu lagi datang. Saya bilang, saya tidak suka kulineran. Saya makan di sini saja. Tidak usah bingung dengan makanan saya. Mereka bilang, Pak ini saya ini satu-satunya pendeta. Kalau yang diajak sama jemaat kok tidak mau ya. Ini kan kami tidak bisa diberkati nanti. Karena kami percaya kalau, ya maaf ya, kalau hamba Tuhan itu adalah malaikat. Mereka sangat percaya ketika mereka memberi tanpa batas kepada pendeta-pendeta, mereka diberkati. Dan memang mereka diberkati. Di sini bagaimana? Saudara mau usaha sesuatu, butuh uang, pinjam sama saya. Saya sendiri sampai hari ini hutang saya banyak di bank. Tiap bulan angsuran saya itu 10 juta kira-kira. Tiap bulan. Mulai dari kredit mobil sampai hutang karena saya pelayanan di Surabaya berturut-turut 3 kali. Siapa yang menolong saya? Siapa yang bisa memberi pada saya? Saudara nggak malu gembalamu itu hutang sampai tahunan. Seumur hidup saya ada di sini, saya tidak pernah bebas dari hutang. Dan itu membuat saya menangis. Ada orang bilang, Pak Elisa senang hutang. Siapa yang senang hutang? Ada orang senang hutang. Kalau saya, saudara, selalu merenungkan nasib saya di sini, saya ingin terbang jauh, pergi meninggalkan semuanya. Tetapi, saudara perhatikan, saya membuat lagu itu hampir 70 lagu. Dan itu saya buat ada di sini. Kalau saudara hafal 70 lagu itu, dan itu ada di buku Andre yang nulis. Hampir semua kata-katanya adalah keluhan jiwa saya. Salah satu contoh lagu ini. Hatiku merana, jiwaku merasa lelah tiada sukacita. Derita menerpa, membuat hatiku merasa hampa. Tahu lagu itu? Tahu lagu itu? Itu salah satu lagu cerita jiwa saya. Saudara mungkin berpikir, Pak Elisa tidak puas satu mobil,
mobil sederhana. Hutang-hutang ya salahnya sendiri. Sedang saudara yang di Surabaya nggak punya apa-apa, saudara punya mobil sekarang. Di Surabaya mobil saya 3 dan tidak hutang, semuanya cash. Semuanya saya jual untuk jemaat. Tetapi sampai hari ini untuk mewujudkan 3 mobil tanpa hutang, saya masih tidak mampu. Kalau saudara mau berbicara soal keadilan, saya punya alasan. Saudara dulu di Surabaya rumah tidak punya, hanya motor butut. Sekarang saudara bisa punya mobil dan tidak hutang lunas. Hidup saudara lebih hebat dari saya. Jangan memandang saya sekarang, dulu. Mengapa saya di sini lebih miskin? Mengapa saya di sini kok lebih menderita? Saudara itu hampir tiap hari menekan jiwa saya. Itu sebabnya saya lari kepada otomotif, karena itu hobi saya, itu keahlian saya. Kalau saudara tiap hari lihat saya, mobil sudah bersih kok dilapi. Saudara tahu, dengan melakukan itu, saya sedang menetralisir jiwa saya. Hobi yang positif, bukan hobi pakai mobil, pamer mobil, tapi memeliharanya. Meskipun saya tidak bisa pakai, tetap saya cuci, saya lap tiap hari. Karena hati saya selalu gundah. Saya selalu berkata, mengapa saya ada di sini? Mengapa jemaat-jemaat yang datang di sini seperti ini? Tidak semuanya. Ada beberapa jemaat yang membuat saya itu selalu bersyukur kepada Dia. Karena mereka bukan hanya baik, tetapi mereka taat dan mengasihi saya. Di dalam pemberian-pemberian mereka yang bahkan itu sangat berat untuk mereka, tapi dengan sukacita mereka beri. Saya sangat bersyukur untuk itu. Tetapi bisakah saya juga bersyukur untuk domba-domba yang nakal-nakal? Bertahun-tahun di tempat ini, maka saya disadarkan Yahweh. Melalui khotbah pagi hari ini itu menyadarkan saya. Selama hidup di dunia, tidak ada yang namanya mengapa hidupku ini kok tidak seperti orang lain. Mengapa saya sebagai pendeta tidak seperti pendeta lain? Pendeta lain yang mana? Pendeta lain yang kaya raya, yang enak hidupnya, yang tidak pernah direcoki oleh jemaat? Atau pendeta di desa yang kekurangan luar biasa, bahkan bayar listrik aja tidak bisa? Maksud saya yang mana? Itu ya ini ada kata. Saudara mungkin ada di tempat ini. Saudara mungkin kerja gajimu 3 juta. Mengapa saya tidak bisa seperti orang yang gajinya 100 juta? Oh gitu, itu orang lain. Bagaimana kalau orang lain itu adalah orang-orang yang mengumpulkan botol-botol bekas setiap pagi. Di Bukit Hermon itu setiap pagi ada seorang bapak. Dulunya pernah ibadah di sini. Itu bawa troli mengumpulkan botol-botol bekas. Setiap saya tahu dia, berapa kali pun dalam seminggu atau sebulan saya tahu dia, saya langsung ngasih uang. Ya enggak sedikit, saudara. Minim itu 100.000 saya kasih. Jadi kalau tiap hari muncul, ya hitung aja. Saudara kepingin nasibnya kayak gitu? Mengapa saudara selalu berpikir, kalau saya keluar dari situasi sekarang, saya pasti lebih baik? Ya, saya disadarkan Yahweh. Jadi kamu ingin suatu situasi di mana jemaatmu itu tidak seperti sekarang, kayak gereja lain yang baik-baik. Bagaimana kalau tidak seperti ini, tapi lebih jelek lagi jemaatnya? Matang. Betul nggak? Betul nggak? Itu sebabnya saya akhirnya bersyukur. Seperti Ayub berkata, mengapa engkau hanya mau menerima yang baik dari Elohim, tetapi yang buruk engkau tidak mau? Orang-orang tua yang punya anak yang berkeluh kesah tentang anaknya, terima anakmu apa adanya.
Anak-anakmu dalam segala kebaikannya, syukuri itu. Anak-anakmu dalam pemberontakan, syukuri itu. Tidak ada yang bisa merubah kehidupan. Selama hidup di dunia ini, hidup itu penuh air mata. Jangan pernah iri atau ingin keluar dari apapun yang terjadi saat ini. Itu sebabnya Rasul SAW berkata, bersukacitalah senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal. Mengapa? Israel ingin keluar dari penderitaannya karena tidak punya raja. Berpikir kalau punya raja hidupnya lebih enak, tetapi justru itu menghancurkan mereka sampai hari ini. Pertanyaannya, apakah ketika mereka tidak punya raja, rajanya hanya Yahweh, mereka baik? Tidak juga. Jadi, kalau Yahweh satu-satunya jadi raja, mereka tidak baik. Lalu mereka ingin baik dengan punya raja seperti bangsa lain. Ternyata lebih buruk lagi. Milih mana? Milih punya raja seperti bangsa lain atau Yahweh aja rajanya? Milih yang mana? Ada satu yang sangat menguntungkan bangsa Israel di dalam semua kehidupannya yang naik turun itu. Ketika Yahweh jadi raja satu-satunya, setiap mereka terpuruk, Yahweh mengutus seorang hakim, dan hakim itu membebaskan mereka sampai berpuluh-puluh tahun. Misalkan ketika bangsa Israel ditindas oleh bangsa Filistin, bangsa Filistin terus mengganggu mereka sampai berpuluh-puluh tahun. Akhirnya Yahweh mendengar seruan Israel. Dia utus seorang yang namanya Simson. Nah, tahu cerita Simson? Simson ini hampir 40 tahun jadi hakim di Israel. Dan selama hidupnya Simson, maka Israel ini benar-benar mengatasi bangsa Filistin. Bangsa Filistin tidak berani pada Simson, sehingga mereka dilindungi luar biasa. Begitu Simson mati, saudara, muncul lagi nanti bangsa lain. Saudara, ada bangsa namanya Amalek, ada bangsa Midian. Waduh, bangsa Israel ditindas, dirampok habis-habisan, menderita. Berseru mereka kepada Yahweh. Gideon diutus oleh Yahweh, dan Gideon sampai berpuluh-puluh tahun menjadi hakim atas Israel. Dan selama hidupnya Gideon, Israel terjamin. Saya katakan, ketika Yahweh menjadi raja pun, Israel naik turun, pasang naik, pasang surut hidupnya. Fluktuasi selalu ada, itulah kehidupan. Tetapi ketika mereka minta tolong, Yahweh selalu menolong mereka dengan mengutus seorang hakim. Bagaimana ketika mereka punya raja? Buru-buru raja itu menolong mereka, justru raja itu menjerumuskan mereka kepada penyembahan berhala dan membuat mereka ditawan. Salah satu adalah penawanan ketika mereka ditawan di Babel 70 tahun, bayangkan. Itu karena raja yang tidak takut akan Elohim dan menyeret orang Israel dalam penyembahan berhala. Yang kelihatannya mereka pikir hidup yang lebih baik, ternyata lebih menjerumuskan mereka. Saudara, ada sesuatu yang aneh. Ada seorang anak. Loh, saya pernah konseling ini. Ada seorang anak ngomong gini, Pak Elisa, saya kok tidak seperti anak-anak lainnya, orang tuanya tuh baik gini. Orang tua saya kok seperti itu. Kenapa ya? Tidak seperti teman-teman saya. Senang orang tuanya baik-baik, orang tuanya kaya, orang tuanya cinta dia. Saya kok enggak. Saya tertawa. Saya bilang, kalau orang tuamu itu bukan yang sekarang, ya, kalau orang tuamu bukan orang tuamu yang sekarang, kamu ada di depan saya enggak? Saya jawabnya cuma gitu. Saudara ngerti lucunya di sini? Ketika ada seorang anak bilang, kan apa orang tuaku enggak seperti orang tuanya orang lain. Loh, kalau kamu bukan anaknya orang tuamu, kamu itu anaknya siapa?
Itu kan sangat tidak masuk akal keluhan seperti itu. Bisa ngerti? Dan itu persis kalau diterapkan, diaplikasikan dalam semua segi kehidupan juga seperti itu. Kok istri saya tidak seperti istri yang orang lain? Kok suami saya tidak seperti suaminya orang lain? Kok anak saya tidak seperti anaknya orang lain baik-baik? Loh, kalau saudara mengandaikan gitu semua, saudara nggak ada di sini hari ini. Betul nggak? Betul nggak? Ada di sini mungkin saudara yang ada di Tomohon. Ada beberapa saudara di Tomohon akhirnya kembali ke Surabaya di tahun-tahun pertama. Itu kebanyakan di tahun-tahun pertama. Mereka nggak tahan dengan kehidupan di sini. Apakah kehidupan mereka di Surabaya itu lebih baik dari kehidupan saudara di sini? Jawabannya, tidak ada kehidupan yang lebih baik di mana. Dimanapun kita berada, hidup itu penuh dengan penderitaan dan keluh kesah. Itu jawaban. Jangan bingung kalau mendengar ada saudara yang dulu di sini lalu pindah Surabaya. Wah, hidupnya berhasil, wah hidupnya seneng. Itu hanya kelihatannya. Saudara nggak tahu di dalamnya. Saudara mau hidup di mana saja itu sama saja. Keluargamu kayak apa, istrimu kayak apa, suamimu kayak apa, anakmu kayak apa, hidup nikahmu kayak apa, pendidikanmu kayak apa, semua itu sama saja, saudara. Kenapa ya saya kok tidak kuliah dulu, pinter, jadi dokter, bukan dokter ya, dokter, profesor. Coba saja seperti itu, pasti hidup saya senang. Benar. Apa ya? Apakah orang yang tidak punya apa-apa itu tidak bisa bahagia hidupnya? Saudara kalau mau ngomong soal bahagia itu dipengaruhi luar biasa banyak hal. Misalnya begini, ini contoh yang paling gampang ya. Saudara kalau di sini ya, di Tomohon ya, punya rumah loh. Paling enggak ngontrak, paling enggak ya toh. Nah, ada kamar mandinya enggak? Bagaimana kalau tidak ada kamar mandinya, buang air besar saudara harus cari sungai? Kira-kira bahagia enggak? Dijawab loh. Punya rumah, mau beol, mau pipis, nggak bisa karena nggak ada kamar mandi. Harus keluar rumah, lalu sembunyi-sembunyi di sekitar rumah. Kayak kucing gitu. Bisa bahagia nggak? Lalu saudara pergi ke rumahnya saudara seimanmu, atau saudaramu, atau temanmu, atau tetanggamu. Wah, kamar mandinya kayak di hotel. Waduh, bagus. Saya kamar mandinya aja kakak punya. Ini kayak di hotel bintang 5 ini kamar mandinya. Langsung timbul ketidakbahagiaan. Saya kok tidak bisa punya kamar mandi seperti itu. Saudara, tak kasih tahu ya. Orang Nepal itu berbahagia enggak? Tahu Nepal enggak? Dengan ketinggian 2.500 meter dari permukaan laut. Itu salah satu bangsa yang paling bahagia di dunia. Di Nepal itu pemerintahnya tidak ada untuk growth factor ekonomi. Jadi pendapatan tahunan per kapita dihitung dalam jumlah gaji. Kalau di Indonesia kan ada pendapatan per kapita itu per kepala keluarga 1 tahunnya rata-rata berapa? Ya, itu dari pajak itu ada. Kalau 60 juta ke atas itu dipajaki. Berarti per kapita minim itu 60 juta rupiah per tahun untuk 1 orang atau 1 kepala keluarga. Negara lain juga mendasarkan kebahagiaan itu dari tingkat ekonomi dari penduduknya. Di Nepal tidak. Di Nepal ada namanya per kapita kebahagiaan. Angka kebahagiaan rata-rata dalam hidup. Itu satu-satunya negara yang mendasarkan kebahagiaan bukan dari finansial, bukan dari gaji, bukan dari uang,
tapi dari apakah engkau berbahagia. Jadi pemerintahnya itu mengejar, berusaha semaksimal mungkin membuat masyarakat itu berbahagia, bukan membuat masyarakat kaya raya. Nah, saudara, dan saudara tahu mereka tuh sangat berbahagia, padahal gak pernah punya toilet loh, gak pernah punya kamar mandi. Saudara di sini gak punya toilet tadi pasti gak bahagia. Di sana bahagia padahal gak punya toilet. Orang kaya juga gak punya toilet. Rumah gedung juga gak punya toilet. Jadi kalau buang air besar keluar rumah, di pinggir-pinggir jalan, seenaknya dia pokoknya. Mau kencing, mau pipis, itu mau buang air besar, semuanya di jalanan. Bajunya wanitanya itu panjang-panjang, long dress. Jadi meskipun banyak orang, mereka mau pipis, mau bayar, tidak malu, tinggal jongkok saja ya. Sambil bersiul-siul, sambil mainan apa, main HP-an atau apa. Nah, mereka sedang berhajat ria di sana. Tapi hidupnya bahagia. Kenapa saudara? Kok kamar mandi aja nggak punya, tapi bisa bahagia? Karena kalau punya kamar mandi, itu hancur mereka. Konyol, hidupnya hancur. Kamar mandinya gak iso digawe. Karena suhunya minus 50 derajat. Jadi kloset itu kan ada airnya tuh ngantong. Jadi suatu hati. Jadi ini Bible keleleran. Saudara mau kencing, saluran air nggak bisa, buntu semua. Saudara pikir di sana ada air ledeng, ada instalasi air seperti di kota besar, buka keran jos, kagak ada. Tapi hidupnya bahagia. Kalau mau minum, ngambil salju, lalu dipanaskan, lalu diminum. Apa yang diharapkan di suatu negara dengan suhu bahkan bisa minus 70 derajat? Saya punya freezer untuk freezer ayam. minus 7, saya atur minus 7. Itu jadi batu semua itu, ayam-ayam. Jangan bilang air lagi. Jadi kalau mau bikin WC di sana, itu tindakan paling goblok sedunia. Septic tanknya jadi es batu. Bisa ngerti? Saudara? Nggak ada di sana cemplung-cemplung, ya nggak ada. Jangan ketebok gitu, saudara. Wong semuanya batu, jadi batu. Sedang kencing di luar aja lo, kencingnya bisa jadi es. Loh, lihat, kebahagiaan di suatu tempat relatif toh. Coba saudara enggak di sini punya WC, punya toilet, tapi enggak bikin septic tank. BO-nya dikeluarkan langsung. Apa jadinya? Tapi kalau di Nepal, maaf ya, kalau bisa bikin toilet lalu langsung dikeluarkan, lu keluarin lo jadi es. Dan tidak bisa berbau. Nggak percaya? Coba kalau nggak percaya, ambil kotoran ayam yang paling bau, freezer. Loh, serius saya. Freezer terus bauan, nggak ada baunya. Sesuatu yang beku itu nggak bisa berbau, karena tidak ada penguapan. Sesuatu yang berbau itu karena menguap. Mau ikan yang paling amis, paling busuk pun kalau dia membatu, nggak bau, saudara. Nanti kalau mulai cair sedikit lah baru itu baunya keluar. Jadi saudara jangan pikir di Nepal, saya kepingin pindah Nepal. Saudara. Saya itu senang udara dingin soalnya. Ya enak kalau di sana itu. Kalau putus asa, tinggal keluar rumah 20 menit saya langsung oke. Enak kan? Nggak terasa, saudara. Orang lu bunuh diri aja wangelnya bukan main. Gantung di tiang, tiangnya bengkok. Gantung, tiangnya kuat, talinya putus. Mau terjun di sungai, ternyata sungainya cuma 1,5 meter dalamnya. Nggak jadi mati, tulangnya merokok kabeh, tambah sorot. Kalau di Nepal mau bunuh diri, gampangnya luar biasa. Dan orang bunuh diri atau tidak, itu tidak ketara di sana. Kalau mati di luar, oh orang ini sakitnya kumat jantungnya, di luar kedinginan mati. Padahal bunuh diri dia. Nggak ketahuan itu kalau bunuh diri. 20 menit di luar, saudara mati langsung. Sesehat apapun tubuh.
Itu sudah pakai baju rangkap 7, masih mati. Karena apa? Karena hidungmu tidak bisa ditutup, telingamu tidak bisa ditutup. Kamu mungkin nutup telinga, nutup mata, hidungmu bisa kamu tutup. Mati kamu tidak napas. Ketika kamu bernapas, meskipun kamu rangkap 100 di bajumu, udara minus 50 itu masuk hidungmu, paru-parumu beku, tidak sampai 20 menit. Apakah orang di sana tidak berbahagia? Ayo, tak suruh milih, senang di Tomohon atau di Nepal? Yang saya tadi gambaran di Nepal itu seperti itu. Saudara di sini butuh air, begitu pompa ngadap, bisa pompa ini kok ngene. Di Nepal, saudara harus ngambil dari sungai dari gunung itu, Everest. Sungainya itu tetap bisa mengalir, luar biasa. Suhu dinginnya gitu loh masih bisa mengalir. Karena di bawahnya itu ada aliran air panas yang membuat suhu airnya itu terjaga. Itu memang, itu semua adalah keajaiban dari Sang Pencipta, saudara. Jadi air itu tetap mengalir dan mereka hidup dari itu. Mereka nimba air, mereka ambil dari situ. Harus cepat-cepat dan airnya pasti jadi beku di rumah, nanti dipanasi lagi. Bagiannya di sana apa? Nggak perlu kulkas, nggak perlu AC. Tapi kalau punya mobil, ya, kalau punya mobil di sana, tidak boleh mesinnya dimatikan sama sekali. Boleh matikan mesin, tidak boleh lebih dari 5 atau 10 menit. Lebih dari itu mobilmu nggak bisa di starter. Air radiatornya jadi es batu, ya, jadi nggak bisa diputar mesinnya, karena motor pumpnya nggak mungkin bisa jalan. Olinya juga jadi batu, nggak bisa di starter. Jadi kalau punya mobil di sana biayanya besar, karena nggak bisa mati. Mati hanya segera kalau ngetap oli, cepat-cepat, nggak boleh lebih 5 menit, nanti di starter lagi. Jadi saudara tidur, mobilmu di garasi nyala itu. Begitu dimatikan, nggak bisa hidup lagi. Hidup gitu bahagia nggak? Menurut saya itu banyak alasan untuk mengeluh kalau dibandingkan dengan hidup sekarang, ya. Tapi ternyata mereka orang paling bahagia di dunia. Bisa ngerti maksud saya? Bisa mengerti? Mereka kebanyakan orang beragama Buddha. Dan ada suatu ideologi orang-orang Buddha bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini harus disyukuri. Apapun yang terjadi itu di luar kehendak manusia. Apapun yang terjadi dari Yang Maha Kuasa harus mereka terima dengan penuh tawakal. Sehingga mereka kalau bisa menerima itu semuanya, mereka berharap mereka moksa dan mereka bisa masuk nirvana dan mereka tidak akan direinkarnasi sehingga tidak terkena samsara kembali. Karena hidup itu penuh penderitaan. Untuk supaya kita tidak terlahir kembali dalam penderitaan, maka kita harus dengan penuh syukur, sukacita menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya mereka tabah. Saya tidak percaya orang Kristen bisa setabah mereka. Karena orang Kristen punya doktrin yang gak karu-karuan. Padahal firman tidak mengajar seperti itu. Sebagai anak-anak Elohim yang diwakili oleh bangsa Israel, mereka tidak pernah mau terima dengan kehidupan mereka. Kalau saudara menghendaki suatu keadaan yang berbeda, misalkan kalau saya bilang, kenapa saya ada di Tomohon, kenapa jemaat saya seperti ini, lalu secara sederhana, simple, berarti saya lebih senang di Surabaya, di gereja lama. Padahal di Surabaya, di gereja lama waktu itu saya penuh penderitaan juga. Mau setel mic keras saja dilempari sama batu bata. Itu sebabnya saya pindah ke sini. Lalu setelah di sini saya pikir kok enggak enak ya di sini. Apa saya lebih enak kembali ke Surabaya? Kadang saya berpikir kalau di Surabaya enggak enak. Saya waktu tahun 2019 itu ke Surabaya, saya mampir ke gereja tempat kami dulu.
Saya lihat situasinya kok gini ya, kampungnya kok jadi gini, orang-orangnya kok jadi gini semua, nggak kenal, ada yang dikenal, nggak enak di sini. Lalu saya berpikir cari tempat lain untuk bisa lebih enak dari Tomohon. Memang ada tempat lain lebih enak dari Tomohon? Kurang enak apa di Tomohon? Tapi di Tomohon juga kurang nggak enak apanya. Kurang enak apanya, kurang nggak enak apanya. Saudara mau di mana saja. Satu hal yang penting, bisa tidak kita mengerti? Kalau kita ini ingin keluar dari situasi sekarang, kita berpikir ada situasi yang lain yang lebih baik, maka semua hal yang baik yang ada dalam dirimu sekarang itu harus diambil semua dari engkau. Pernah nggak mikir seperti itu? Misalkan gini, ada istri, ini konseling ya, istri mengeluh terus kepada saya, Pak Elisa, kenapa suami saya gini, suami saya gini. Saya tanya, anakmu berapa? Anak saya 4. Anakmu kayak suamimu nggak? Kagak, anak-anak saya baik-baik. Jadi kamu ingin suamimu tidak seperti itu? Ya. Kepingin seperti suaminya orang lain yang baik? Iya Pak. Oh, kalau kamu punya suami yang lain, kamu tidak punya anak yang baik-baik Pak. Harus diambil semua dari kamu. Saya kalau konseling itu seperti itu jawaban-jawaban saya. Dan itu tidak ada ahli konseling yang jawab seperti saya. Saya nggak mau bertele-tele. Itu sebabnya saudara dalam beberapa jam saya itu bisa konseling hampir ratusan orang. Karena jawaban saya itu langsung, itu namanya blok logik. Logika yang langsung menutup alasan apapun. Saudara nggak senang sama suamimu, tapi kamu cinta anak-anakmu, kamu orang bodoh luar biasa. Kamu tidak akan punya anak sebaik itu kalau suamimu kan itu. Bisa ngerti maksud saya? Bahkan ketika kamu tidak suka dengan suamimu, tidak suka sama anak-anakmu, lalu kamu pikir kalau punya suami lain bisa punya anak-anak yang juga baik, suami yang baik. Apa memang benar? Apa memang benar bisa seperti itu? Apa saudara bisa membuktikan dalam hidup ini? Kan tidak bisa. Itu semua kebodohan. Saya di sini, saya menikmati kehidupan yang tenang. Bayangkan gereja ini saudara nggak ada yang jaga, nggak ada yang jaga. Semua bukaan seperti ini, sepanjang hari. Semua alat-alat di sini puluhan juta. Ini kalau di Surabaya, pokok saudara. Entek saudara. Tapi di sini, saya bisa tidur tenang, nggak mikir apapun. Saya cuma apa yang terjadi, terjadilah. Kayak lagu. Ya misalnya mau terjadi sesuatu ya terjadi aja. Semua toh dari Yahweh, kembali kepada Yahweh. Di Surabaya saya nggak bisa seperti itu. Di Surabaya itu pintu gereja aja saya bikin palang pintu dari besi, saudara. Begitu masih ada pagarnya di luar, dan pagarnya itu tinggi nutup, dikasih lagi atasnya saudara, pokoknya kayak penjara. Lah ya apa? Orang doa pagi, ada orang masuk, keyboard dicuri, maka ada orang doa. Ibadah kaum ibu, ada ibu-ibu ibadah doa. Gitar saya dari Singapura, made in Japan, Yamaha, tahun 78 belinya. Wah, itu mahal sekali kalau sekarang. Harganya itu bisa sampai 60 juta. Dicuri waktu ada ibadah. Yang celaka itu waktu doa pagi itu keyboard hilang. Orang itu bilang apa? Saya tukang servis keyboard. Saya ditelepon katanya ini rusak. Lu padahal lu gak rusak. Lu itu yang doa pagi lu ngeleleng kabeh saudara. Dijawab ngomong. Termasuk pengerjanya waktu itu. Pengerjanya sebentar saya tanya Pak Gembala. Oh iya tanya om. Pengerjanya lari ke tingkat 3 tanya ayah saya. Wong saya ngambil air kok.
keluar kota. Akhirnya dia pekerjanya lari, digowo, hilang. Wes. Kalau di sini bagaimana? Ada begitu banyak hal yang bisa disyukuri. Apa yang baik, apa yang dapat kita nikmati, ayo kita syukuri. Yang tidak baik, jangan membuat kita tidak bersyukur, lalu kita ingin kalau bisa hidupku tidak seperti ini. Saudara, saya katakan, khotbah pagi hari ini sederhana, tetapi khotbah ini adalah esensi kehidupan. Semua yang terjadi, tidak seorang pun yang berkuasa untuk mengendalikan. Saya ada di sini, bukan saya mengendalikan. Sepertinya itu pilihan hidup saya, tetapi itu dikendalikan oleh Yahweh. Jemaat di sini juga sama. Kita semua yang ada di tempat ini, saya tahu pasti selama 28 tahun, hampir 28 ya, di tempat ini, pasti kita pernah berontak, kita pernah mikir, mungkin lebih baik tidak di sini. Tetapi itu semuanya omong kosong. Saudara. Keadaan kita apapun, kita syukuri. Ada begitu banyak orang di luar sana yang kita pikir mungkin bisa lebih berbahagia dari kita. Nyatanya tidak. Seperti miskin dan kaya, itu Yahweh yang membuat. Kekayaan bukan untuk yang berhikmat. Kemenangan bukan untuk yang cepat. Demikian juga kebahagiaan, penderitaan, itu tidak bisa timbul dari usaha kita. Semuanya itu Dia izinkan terjadi melalui kondisi, situasi yang begitu rumit dan kompleks. Tetapi semuanya memiliki satu tujuan. Jangan pernah meninggalkan Yahweh sebagai Raja. Itu. Selama Dia adalah Raja, maka sang Raja akan terus mengutus para hakimnya, menolong pada saatnya. Ketika bangsa Israel berseru, berteriak, Dia tidak pernah berlama-lama untuk menjawab mereka. Langsung Dia menolong. Saudara, tetapi ketika mereka memiliki raja manusia, ketika mereka terpuruk, Yahweh berkata apa? Aku tidak akan menolong mereka. Ayatnya tadi saudara baca toh? Baca toh tadi? Ketika mereka memilih untuk memiliki raja seperti bangsa lain, kalau mereka ada dalam kesusahan, aku tidak akan menolong mereka. Pesan untuk jemaat, bagi mereka yang berdoa bertahun-tahun mungkin, berdoa untuk suatu masalah dalam hidup ini, tetapi sepertinya Yahweh itu tuli, sepertinya Dia bisu, tidak menjawab dan tidak menolong kita. Mungkinkah karena saudara sudah tidak menjadikan Dia sebagai Raja? Mungkinkah karena engkau memiliki raja-raja lain di dalam hidupmu? Raja di sini adalah yang diandalkan. Israel berkata kepada Samuel, tetap kami ingin raja seperti bangsa lain. Raja kami akan berperang membela kami. Raja kami akan mengirim kami untuk melawan bangsa lain. Dia akan menolong, menyertai kami. Lihat saudara, rajanya itu diandalkan oleh mereka. Selama ini hakim-hakim itu tidak dihargai oleh mereka. Padahal ketika hakim-hakim itu ada, keadaan mereka itu sangat-sangat kondusif, sangat baik. Yang tidak beres siapa? Keadaannya atau manusianya? Manusianya yang tidak beres. Bereskan hidupmu di hadapan Yahweh Sang Raja. Saya tidak pernah memilih untuk dalam kondisi seperti saat ini. Tapi kondisi apapun yang saya alami, yang menimpa saya harus syukur. Saya harus syukur. Saudara, bulan depan, ya, sekaligus saya pamit, bulan depan saya akan kembali ke Jawa.
Ya kalau saya boleh berterus terang, ke Jawa itu bagi saya adalah tekanan yang sangat berat. Saya sangat menderita kalau harus ke Jawa. Apalagi saya tuh nggak mau naik plane atau pesawat. Saya memang nggak mau naik pesawat. Bagi saya itu sesuatu yang kalau bukan Yahweh ngomong sama saya, Elisa naik pesawat. Ini perintah dari aku. Kalau dia nggak ngomong gitu loh, saya nggak mau naik pesawat. Meskipun saya harus habis ratusan juta naik mobil, tetap saya belani naik mobil. Itu lebih membuat saya menderita lagi. Karena untuk pergi ke Jawa itu saya harus hutang di bank. Bayangkan. Kenapa sih Pak Elisa nggak mau naik pesawat terbang? Loh, orang kalau nggak bisa atau nggak mau itu dipaksa itu bagaimana? Sedang yusak gitu loh, disuruh makan mujair aja kagak bisa. Betul kan? Mujair enaknya kayak gitu loh, nggak mungkin bahaya loh untuk dia. Memang makan mujair bisa mati sah. Kalau naik pesawat, pesawatnya jatuh pasti mati. Itu masuk akal kalau orang itu nggak mau naik pesawat. Lupa naik mobil apa nggak bisa mati? Lo tidur aja bisa mati kok. Lo orang bisa mati itu bukan karena naik pesawat atau naik mobil atau naik apapun. Orang bisa mati karena dia itu hidup. Ngerti nggak? Ada orang yang nggak ngerti, logikanya nggak masuk. Lo saya nggak mau naik pesawat terbang selain pesawat tempur, saya bilang. Kok nggak ngerti ya? Pesawat tempur itu tahu nggak steel pembom B2 itu. Dari ujung moncongnya sampai ekornya itu sayap semua. Bentuknya segitiga. Jadi dia tuh enak aja, mesin mati ya tetap bisa melayang. Lah pesawat udara yang dinaik sama kamu itu, yang kamu seneng itu nggak masuk akal buat saya. Bodi sama sayapnya yang gede bodinya. Ya apa sih? Saudara lihat burung, badannya sama sayapnya gede nih. Ya sayapnya. Itu aja sayapnya itu harus digerak-gerakkan. Nah ini sayapnya cuma diem kok bisa terbang. Lu aneh ini. Lu gak aneh lah. Lu ya Allah. Lu saudara tetap seneng, gak takut, gak apa-apa. Saya doakan saudara selamat sampai di tujuan. Tapi jangan maksa saya. Saya itu loh gak seneng kemana-mana. Saya tuh gak seneng yang di sini dong. Gak seneng saya pelayanan. Ada pelayanan di Purwodadi. Saudara Petrus nanti 40 kilo dari Solo, dia doakan. Wah ini pengaku nama Yahweh. Pak Elisa ini pengaku nama Yahweh, ini semuanya bentrok, semuanya punya doktrin sendiri-sendiri. Tolong dibereskan. Hah? Saya suruh bereskan orang yang merasa dirinya paling benar semua ini. Sedang Yahweh nggak bisa bereskan, kok saya. Lo betul nggak? Lo kalau Yahweh bisa bereskan, kenapa kok nggak beres? Ayo, saya tanya ini. Oh dia bisa bereskan Pak, tapi kakak mau. Lah kalau dia kakak mau, kenapa saya harus mau? Saudara ngomong sama saya itu repot, mutar-mutar. Ada orang bilang, Pak Elisa ini ngomong diwalak-walik, nggak ada bingung. Bingung soalnya kok nggak ngerti. Nek kamu ngerti logika saya, kamu bilang amin, bener lah gitu lah. Nah jadi saudara, tidak memperpanjang lagi. Saudara senang nggak dengan keadaan saudara hari ini? Bisa nggak bersyukur? Dengan apapun keadaanmu saat ini, perasaanmu, jiwamu, pikiranmu, apapun yang saat ini sedang engkau jalani, bisa nggak tetap bersyukur? Bisa nggak selalu berkata inilah yang terbaik? Bisa nggak? Apa yang kau yakini di dalam imanmu yang sangat murni, yaitu engkau memandang dia tidak pernah salah memperlakukan saya. Bapa sama Ibu tidak pernah keliru di dalam memperlakukan hidup kita.
tidak pernah salah untuk mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita. Sekalipun sering kita tidak mengerti mengapa harus terjadi hidup yang sengsara ini, hanyalah padamu Tuhan. Tahu lagu itu nggak? Ya tahu lah, Markus nyanyi. Itu bukan lagu rohani, bukan lagu gereja, tapi itu lagu rohani. Keluar dari roh manusia yang menderita. Firman katakan mengucap syukur, bersuka cita dalam segala hal, dalam segala keadaan. Kalau kamu ingin tidak seperti sekarang, ya kamu udah ada sekarang ini. Betul nggak? Kalau kamu tidak senang dalam situasi seperti sekarang, berarti kamu tidak senang punya orang tuamu seperti sekarang. Karena itu semua urun di situ. Kamu tidak senang kenal saya, kamu tidak senang tinggal di Bukit Hermon. Itu kalau kamu mau jujur. Maunya tinggal di Bukit Hermon, maunya tinggal di Tomohon, tapi dalam suasana yang lebih baik dari sekarang. Itu tidak logis. Kalau kamu ingin suasana yang tidak seperti sekarang, ya kamu tidak boleh ada di Tomohon. Kamu tidak boleh jadi anaknya papa mamamu yang ada sekarang. Kamu tidak boleh punya gembala saya. Kamu tidak boleh punya suami atau istri atau anak yang seperti sekarang. Itu rentetannya, itu seluruh hidupmu nanti, saudara. Itu sebabnya mengapa kita harus bersuka cita dan bersyukur dalam segala hal. Sebab kalau kita tidak terima, kita ingin suasana yang lain, maka semua yang ada padamu harus dicabut semua. Semua harus diambil. Ketika orang Israel berteriak kami ingin raja, mereka tidak ditindas oleh bangsa manapun. Mereka kaya raya, punya ternak yang hebat, punya perkebunan yang hebat. Dan di tengah itu semuanya mereka ingin seorang raja. Mereka lupa ketika Yahweh menjadi raja, mereka memiliki semua yang ada pada mereka saat itu. Ketika mereka menjadikan seorang manusia menggantikan Yahweh untuk menjadi raja, semua yang ada pada mereka diambil. Termasuk anak-anak mereka diambil. Termasuk budak-budak mereka diambil. Termasuk diri mereka sendiri diambil, dijadikan budak. Bisa ngerti? Itu hikmat yang bisa saudara dapatkan di dalam firman ini. Jadi barang siapa yang sering tidak terima atau mengandai-andaikan, Anda hidupku tidak seperti ini. Kalau hidupmu tidak seperti saat ini, semua yang ada padamu termasuk dirimu harus diambil. Karena semua yang ada pada kita itu semua berkat dari Elohim melalui situasi bahkan yang paling buruk. Dan itu kita syukuri. Yahweh memberkati saudara semua. Haleluya. Haleluya. Mulai baca Roh Kudus, silakan baca. Haleluya. Terima kasih untuk kasih setia rahmat anugerah-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih untuk keadaan apapun yang kami alami. Bagaimanapun perasaan pikiran kami, bagaimanapun yang kami alami dalam hidup ini, Engkau Bapa baik, berbuat baik, dan selalu memberi yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih, ampuni kami jikalau kami sering menggerutu, jika kami sering mengandai-andai untuk hidup kami lebih indah, lebih baik, sedangkan kami tidak tahu hari esok, dan bahkan hari yang lalu pun bukan kami yang dapat mengendalikan. Bahkan kami tidak tahu bahwa hari-hari yang lalu dengan hari yang saat ini bagaimana menciptakan suatu keadaan yang baik bagi kami. Kami tidak berdaya, kami tidak mengerti. Itu sebabnya kami hanya mau selalu bersyukur hanya kepadamu, berserah sepenuhnya kepadamu. Terima kasih siapapun yang telah mendengar perkataan
kebenaran pagi hari ini. Biar hatinya terbuka, pikirannya boleh tercerahkan. Biar mereka boleh kembali hanya kepada naungan kasih setiamu sebagai satu-satunya Raja kami yang selalu mengatur yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Berkati saudara kami yang melayani kami membagikan tubuh dan darah anak domba Elohim. Segala puji syukur hanya bagi Elohim kami demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Ku perlukan di setiap waktu dalam hidupku. Ku merindukan saat indah bersamamu. Ku merindukan saat indah bersamamu dalam pelukan tanganmu, dalam pelukan tanganmu. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku dalam hadiratmu, dalam hadiratmu ku rasa bahagia. Ku perlu kau di setiap waktu, ku perlu kau di setiap waktu dalam hidupku. Ku merindukan saat indah bersamamu, dalam pelukan tanganmu. Yesus kekasih jiwaku dalam hadiratmu, ku rasa bahagia dalam hadiratmu, dalam hadiratmu. Silakan bangkit berdiri. Dalam pelukanmu, dalam naunganmu, dalam urapanmu, dalam urapanmu, dalam kuasa roh, dalam kuasa rohmu, dalam dekapanmu. Itu yang ku perlu. Elohimku, dalam hadiratmu, dalam pelukanmu, dalam naunganmu, dalam urapanmu, dalam kuasa rohmu, dalam dekatmu. Itu yang ku perlu. Elohimku, itu yang ku perlu. Elohimku. Haleluya. Angkat roti lebih tinggi dari kepala. Pada berjamuan malam yang terakhir sebelum Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memberkatinya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah dagingku, tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Barang siapa makan dagingku, yaitu roti ini, dia tidak akan mati, tetapi hidup selama-lamanya.
Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan daging anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yeshua Mashiach kita makan. Semua bersyukur. Terima kasih. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga sesudah makan, Yesus mengambil cawan anggur, mengucap syukur, memberkatinya, lalu berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang diserahkan bagi kamu. Minumlah ini. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kalian memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yeshua Mashiach kita minum. Engkau memberkati kami semua. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bertanggungan berat diberi kelegaan, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberi pengharapan. Yahweh Yeshua Mashiach, Elohim kami, Adonai mulia, penebus kami, Raja kami, yang memelihara kami, memberikan kepada kami semua yang kami butuhkan, yang tidak pernah berlambat-lambat menolong kami. Elohim yang setia, Elohim yang menyediakan semua bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Diberkati anak-anak remaja sekolah minggu yang akan beribadah, dan diberkati seluruh jemaat yang akan meninggalkan tempat ini. Kembalikan kami minggu mendatang dengan keadaan yang terus lebih baik oleh kasih karunia. Diberkati jemaat Blessing Church, diberkati para subscriber Hermon Hill Channel, diberkati mereka dalam setiap segi kehidupan mereka. Terima kasih, terima kasih. Kasih karunia, rahmat, anugerah Bapa selalu melimpah dalam hidup kami. Damai sejahtera Yahweh Yeshua Mashiach memenuhi jiwa roh kami. Urapan Roh Kudus memberi sukacita keselamatan kami. Segala puji syukur hanya bagi Elohim kami demi nama Yahweh Yeshua Mashiach. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu, buat pendamaian oleh kurban-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu, terima kasih buat jaminan-Mu. Terima kasih buat jaminan-Mu. Amin. Shalom. Yeshua ben Zion. Yeshua memberkati. Haleluya. Bila ku renungkan kasih Bapa, betapa besar dalam hidupku, terharu membayar dan berkorban semua demi keselamatanku. Dipelihara dalam kasih, Kau perhatikan kehidupanku. Yesus selalu mencukupi kebutuhanku dan memberikan damai dalam hidupku. Ku merasakan semuanya. Tanpa Yesus hidupku tak berarti. Terima kasih atas anugerah-Mu Elohim, kasih yang Kau berikan
Terima kasih atas anugerah-Mu Yesus Tuhan, kasih yang